Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya mengucapkan ikut belasungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kalau Bapak Ibu atau kemarin mungkin salah satu keluarga putra atau putri almarhum pergi ke tempat penjualan peti, ya. Di situ kita bisa belajar tentang kehidupan dan kematian. Kita bisa lihat di tempat penjualan peti mati. Di situ ada beberapa ukuran peti mati. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati tidak menunggu hari tua. Ternyata juga sudah menyiapkan peti mati yang berukuran kecil, berukuran sedang, dan juga paling banyak memang berukuran besar. Karena peluang mati mungkin lebih banyak yang berukuran besar atau orang yang tua. Jadi dari 3 kriteria tadi bisa kita simpulkan bahwa kematian datang pada kita tidak selamanya harus menunggu hari tua. Anak kecil pun dalam kandungan pun juga bisa mati. Anak-anak baru senang-senangnya kita rawat, ya, kita tunggu pun juga mendadak bisa mati, maupun karena satu penyakit. Masih di tempat penjualan peti kita juga bisa belajar. Di situ di dalam peti itu, ya, di luar, ya, itu ada atribut-atribut atau simbol-simbol keagamaan yang ditempelkan di situ. Ada simbol salib, ada simbol perjamuan, ada simbol-simbol agama Buddha maupun simbol-simbol tradisi. Itu juga satu bentuk pelajaran bagi kita bahwa beragama apapun, orang menganut agama apapun juga akan mati juga. Terbukti penjual peti juga sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama-agama yang menganutnya. Pasti yang salib juga disiapkan orang-orang atau saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Kemudian ada bentuk stupa atau bentuk-bentuk yang lain, biasanya juga disiapkan bagi penganut-penganut agama. Bapak Ibu kita semua beragama apapun juga akan mengalami kematian juga. Masih di tempat penjualan peti, kalau Bapak Ibu bertanya harga-harga yang di situ, ada yang harganya murah, ada harganya yang sedang, sampai harganya yang mahal. Orang mati, ya, juga tidak menunggu orang itu kaya. Orang miskin juga bisa mati dengan dikasih harga yang murah. Orang yang ekonominya sedang juga sudah disiapkan. Konglomerat pun juga sudah disiapkan dengan peti mati yang harganya lebih mahal lagi. Jadi status ekonomi seseorang juga tidak menghalangi seseorang untuk mengalami kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kematian berlaku jasmani kita, rohani kita, batin kita tetap tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Setelah meninggal saat ini, mati saat ini, akan melanjutkan ke alam-alam kehidupan berikutnya. Orang baik akan masuk kehidupan alam surga bahagia. Kalau umat Buddha mengatakan akan terlahir di alam surga. Kalau di tempat lain orang baik akan masuk surga. Bedanya masuk dan terlahir, sebetulnya juga sama saja. Nah, jadi kelahiran kembali memang diajarkan oleh Sang Buddha. Setelah kehidupan ini kita pun akan mendiami kehidupan-kehidupan yang lain. Orang baik di alam surga, orang jahat di alam neraka atau alam penderitaan. Sang Buddha dalam berbagai kesempatan mengajarkan kepada umatnya agar dalam kehidupan ini senantiasa menjaga kemoralan. Dengan kemoralan yang kita jalankan, yang kita jaga, akan menjamin seseorang terlahir di alam surga bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita bersama-sama telah membaca sutra, telah melafalkan sutra Amitabha. Di dalam janji sumpah beliau, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan,
dan berharap untuk terlahir di alam surga Sukawati, maka akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Semoga dengan kekuatan keyakinan yang kita miliki, Buddha Amitabha berkenan menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah tiada, kita bersama-sama bisa melihat beberapa rangkaian bunga yang dibikin bermacam-macam sehingga menarik. Ini juga satu bentuk penghormatan kepada orang yang telah tiada. Namun di dalam agama Buddha, bunga mempunyai pengertian yang khusus sebagai simbol atau lambang ketidakkekalan, ketidakabadian. Kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Kita pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Mengingatkan kepada almarhum dan mengingatkan kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak tetap. Agar kita bisa memahami ketidakkekalan kehidupan ini, maka disimpulkan dengan bunga. Kita lihat bunga ditaruh ya, kemudian nanti sore atau besok sudah layu. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal. Tidak ada sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Apa kita bangga sesuatu itu adalah karena ketidakmengertian tentang hukum ketidakkekalan ini. Kita juga meyakini di kalangan umat Buddha dalam tradisi Mahayana, seperti yang kita baca tadi, tradisi Mahayana meyakini bahwa arwah seseorang begitu meninggal tidak langsung menempati salah satu alam kehidupan. Ada jeda waktu, ada masa transisi. Masa transisinya untuk terlahir kembali dalam kehidupan yang baru, kurang lebih waktunya perlu waktu 49 hari. Maka di kalangan agama Buddha dalam tradisi Mahayana, selama 49 hari keluarga mempunyai kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi beliau. Sang Buddha mengatakan hadiah yang terbesar yang bisa diberikan kepada seseorang yang telah meninggal, yaitu melakukan pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang diperbuat putra-putri atas nama beliau bisa dilimpahkan, bisa mengkondisikan arwah beliau untuk memiliki perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang diciptakan atas bantuan dari putra-putri itulah yang diperlukan untuk mendukung seseorang untuk terlahirnya di alam bahagia. Semoga dengan kekuatan keyakinan, kekuatan berkah, dan juga kekuatan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, yakinlah bahwa kelahiran-kelahiran yang akan dialami oleh beliau adalah kelahiran yang baik. Tentunya sebagai seorang ibu pernah bertanggung jawab kepada putra-putrinya, sebagai perumah tangga, sebagai seorang istri, dan juga sebagai anggota masyarakat, kehidupannya tentunya telah banyak diisi dengan melakukan kebajikan-kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Kebaikan-kebaikan yang diperbuat beliau itulah yang akan mengikuti dan menentukan arah kelahiran di alam-alam yang lain lebih baik lagi. Selamat jalan Ibu almarhumah. Semoga jalan yang kelori terang dan lapang, dan keluarga besar berkenan merelakan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian ibu atau mamah juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya belum bisa menerima, mengalami kesedihan, namun proses waktu akhirnya bisa menerima hukum kematian, karena hukum kematian berlaku bagi semua yang pernah mengalami kelahiran. Sadu, sadu, sadu.